Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, dalam Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro yang diterjemah Gunawan dan kawan-kawan, tahun 2016, bercerita mengenai Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo saat berada di Mekah dipanggil pulang untuk menjadi raja. Tentu saja, cerita ini berbanding kebalik dengan cerita film Sultan Agung garapan Hanung Bramantyo. Pada alur cerita film tersebut, Sultan Agung dipanggil pulang saat menuntun ilmu di pesantren yang diasuh Ki Jejer. Tapi dalam video ini kita tidak menelisik siapa yang benar karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita lanjutkan cerita Sultan Agung menurut Pangeran Diponegoro. Dikisahkan oleh Pangeran Diponegoro, sebelum berangkat pergi Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Sultan Agung Muda atau Pangeran Rangsang meminta izin kepada sang ayah Prabu Anyokwati, namun tidak diizinkan tetapi karena ia meminta izin dengan cara memaksa. Dengan berat hati Prabu Anyokwati mengizinkan. Pangeran Rangsang berangkat bersama 3 pengikut. Dari Mataram, Prabu Anyokwati mengetahui kemudahan-kemudahan yang didapat Pangeran Rangsang selama di Makkah. Pangeran Rangsang bisa bertemu dengan 4 imam di Makkah. Senang tinggal di Makkah, membuat Pangeran Rangsang enggan pulang. Ia pun mengunjungi Mesir, Istanbul, dan Romawi. Setiap bertemu Syekh, ia juga berguru kepadanya. 4 imam, kata Diponegoro, juga sangat menyayangi Pangeran Rangsang. Mereka menganggap pelajaran yang diberikan kepada Pangeran Rangsang sudah tuntas. Hingga pada suatu ketika, Pangeran Juminah dan Tumenggung Singoranu menjemput Sultan Agung Muda yang masih bernama Pangeran Rangsang untuk pulang. Singoranu membawa 3 kuda yang membawa barang-barang hadiah. Pangeran Rangsang sudah cukup lama tinggal di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Pangeran Rangsang harus pulang untuk dijadikan sebagai Raja Mataram dengan nama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Martopuro yang telah dinobatkan sebagai raja membuat masalah, sehingga harus diturunkan. Keempat imam Mekah juga mendapat surat dari Mataram yang dibawa oleh Tumenggung Singoranu. Surat untuk 4 imam itu memberitahukan tentang barang-barang yang dibawa untuk disedekahkan. Selain itu, ada pula surat untuk pemimpin Makkah yang memberitahu bahwa kedatangan Singoranu bertujuan untuk menjemput Pangeran Rangsang. Singoranu menjelaskan, Pangeran Rangsang akan segera dinobatkan menjadi raja. Pemimpin Makkah dan 4 imam kaget. Menurut mereka, tak ada orang Jawa bernama Pangeran Rangsang yang berguru kepada mereka. Mereka memberitahu, memang ada orang Jawa yang tampan, didampingi 3 pengikut, tetapi mereka tidak kelihatan. Singoranu pun meminta agar orang tersebut dipanggil. Pemimpin Makkah menyuruh anak buahnya untuk mencarinya, tetapi tidak pernah menemukannya. Setiap sholat, orang yang ditugasi mencari Pangeran Rangsang sering melihatnya. Namun, setelah sholat, menghilang kembali. Rupanya, Pangeran Rangsang dan 3 pengikutnya tidak lagi memikirkan dirinya. Yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, orang yang mencari Pangeran Rangsang bertemu di sebuah gunung batu sedang duduk bersandar. 3 pengikutnya juga menemaninya. Pangeran Rangsang kemudian dipertemukan dengan Singoranu. Singoranu menyembah Pangeran Rangsang dan ini membuat pemimpin Makkah dan 4 imam terheran-heran. Singoranu lalu menangis sembari mengabarkan ayahanda Pangeran, Prabu Anyokwati, telah meninggal dunia. Pangeran Rangsang meneteskan air mata tetapi segera berujar bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Ia pun bertanya mengenai tugas yang diberikan kepada Singoranu sehingga menyusulnya ke Makkah. Singoranu pun memberitahu jika Mataram tidak memiliki raja, sehingga Pangeran Rangsang diminta pulang.
Jika Pangeran Rangsang tidak mau pulang, kata Singoranu, Jawa akan menjadi gelap karena tidak memiliki raja. Mendengar penjelasan itu, pemimpin Makkah dan 4 imam pun prihatin dengan kondisi yang akan menimpa tanah Jawa. Maka, pemimpin Makkah pun membujuk Pangeran Rangsang agar bersedia pulang. Jika itu yang dipesankan terhadap dirimu, jika engkau tidak pulang cucuku, akhirnya yang kau temui rasa durhaka, kata pemimpin Makkah. Pangeran Rangsang pun mematuhi nasihat itu, sehingga bersedia pulang. Ia pun kemudian menjadi Raja Mataram dengan nama Sultan Agung Anyokrokusumo. Demikianlah kisah Pangeran Rangsang atau Sultan Agung yang dikisahkan oleh Pangeran Diponegoro. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.